Halo teman-teman, kembali lagi bersama keluarga Devi. Ini pagi-pagi kita sudah berada di rumah baru. Masih jam 8 lewat ya, karena ada satu tukang yang masuk untuk pasang colokan dan kaca LED-nya juga nanti. Soalnya kan dia tidak tahu untuk ketinggian berapa, jadi kita disuruh datang agak awal gitu teman-teman. Ayo kita masuk. Kasih nyala lampu ya. Memang gak nyala kah? Sengaja. Ya. Oh, sengaja. Di sini kemarin ada yang tanya untuk gantungan handuk ini sudah terpasang ya teman-teman. Tuh pasangnya di sini. Karena nggak bisa di belakang pintu. Kalau yang sebelah sini pasangnya sebelah sini. Tuh. Ini nggak keganggu. Nah. Wih, mantap. Nih udah terpasang teman-teman, tinggal kita pasang kacanya lagi. Kayak dicentol aja, aman ya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Kita nyalain lampunya. Nah, kayak gini. Wow. Dan ini udah selesai semua teman-teman. Kaca colokan itu udah dicolok ya, tapi di situ kan di tengahannya itu ada kotak itu bisa nyalain dari situ juga, dan itu nggak dinyalain ya, itu masih dimatiin. Nanti pas nyala dia akan berubah warna merah itunya. Ini semua udah jadi, dan saya mau jawab pertanyaan teman-teman juga. Katanya kenapa meja wastafelnya kacanya harus 2 di kamar mandi? Karena ini sangat berguna ya untuk saya. Kalau untuk saya teman-teman, jadi setiap kita mau ke kamar mandi, entah itu mau mandi, gosok gigi, cuci muka, saya harus ngaca. Saya tuh sangat suka ngaca-ngaca gitu. Sangat suka cuci-cuci juga ya. Maksudnya pas kita masuk ke kamar mandi ini juga bisa, mau ke sana juga bisa. Jadi pas di sana ada orang, kamar mandi sebelah, kita bisa ke sini. Jadi bebas ya, nggak keganggu kamar mandi sebelah atau kamar mandi di sini kayak gitu ya. Sama-sama ada. Dan katanya ini kemepetan atau terlalu rame. Ini tuh enggak sama sekali teman-teman. Ini pas kita duduk kayak gini lah ya. Ini tuh masih jauh ya, ininya tuh masih jauh, nggak kena. Jadi tuh nggak ada yang keganggu kayak gitu teman-teman. Ini mungkin pas kelihat di kamera aja sebenarnya ya. Ini tuh kamar mandi kita luas, enggak yang sempit, kecil itu enggak ya. Dan di sini pun masih luas. Di sini nanti kan kita akan taruh tong air. Tuh di sini karena nggak dibikin bak, bisa kasih ember kecil atau bak besar itu juga bisa ya. Pokoknya ini tuh semua nggak sempit-sempitan, nggak keganggu sama sekali. Kita mau cuci tangan di sini,
itu juga tidak ganggu dengan kloset ini. Mau mandi di situ juga tidak ganggu dengan kloset di sini. Terus ada yang bilang nanti mandi klosetnya kena air basah. Ya nggak apa-apa ya, namanya juga kamar mandi ya, bukan kamar mandi yang seluas kamar. Ya pastinya basah gitu teman-teman. Biarpun ini taruh di sini, pas kita mandi pun di sini akan kecipratan air gitu. Kita ke sebelah dulu. Kalau di sini pun sama ya. Cuma memang kelihatan lebih lega karena ya klosetnya kan jongkok punya teman-teman. Di sini juga nggak ada tempat duduk. Dan tempat duduk itu menurut aku sangat berguna dan berfungsi sekali pas kita duduk mau bersantai gitu kan. Kemarin juga ada yang komen, kok mandi mau duduk gitu kan. Ya namanya apa sih? Maksudnya selagi kita bisa bikin apa yang kita mau, nanti kalau udah jadi kan udah nggak bisa lagi. Jadi pas kita bikin itu harus dipikirkan matang-matang seperti itu teman-teman. Nah sekarang kan udah sesuai semuanya, kamar mandinya ini sangat sesuai dengan keinginan saya dan suami. Ini semua pokoknya dari model-modelnya semua ini itu kita sendiri ya teman-teman. Ini dan kemarin ada yang tanya gantungan juga, ini gantungan udah terpasang semua. Tadi saya udah kasih lihat juga ya, tuh. Nah memang seperti inilah tempatnya. Dan ini juga nggak keganggu ya pas kita cuci tangan di sini. Ini tuh masih sangat luas. Tuh, nggak ada yang keganggu. Maksudnya tuh masih sangat luas ya. Benar-benar sangat luas. Di sini pun mau baring, mau kasih kasur pun masih bisa. Dan di sebelah situ nanti kita kasih tong kecil. Karena kan untuk keran airnya itu agak kependekan, tapi nggak apa-apa, masih bisa kita kasih entah itu ember yang kecil atau tong yang kecil kayak gitu teman-teman. Pokoknya ini semua sangat sesuai dengan keinginan saya sama suami. Dan ini juga untuk keran air. Ini kalau dibuka udah bisa keluar air nih teman-teman. Iya. Jadi udah selesai semua. Paling tadi kan ini udah dicat juga nih sama tukangnya. Nanti ditimpa lagi. Nah untuk bagian dalam rumahnya sih udah jadi semua ini. Udah tinggal bawa barang. Dan ada yang teman-teman yang kasih saran juga, Devi jangan lupa pasang teralis. Pastinya nanti akan kami pasang, tapi belum ya teman-teman, karena kan belum serah kunci. Mungkin bagian depan tuh nggak boleh diganggu-ganggu dulu, tunggu udah serah kunci mungkin ya, tapi saya belum tanyakan. Tapi kalau untuk bagian dapur sih udah ya, udah boleh. Tapi kalau mau pasang kan nanti kan sekalian gitu, jadi pastinya nanti dipasang teralis, jadi lebih aman. Tapi semua itu butuh proses. Terus jangan lupa ada yang bilang pasang kanopi, pagar atau apapun itu, pastinya kita tuh semua mau teman-teman. Tapi kita harus pelan-pelan, nggak bisa langsung aku mau kanopi nih langsung kok jadi gitu, nggak bisa. Jadi harus berproses seperti itu. Oke. Nih, ini nggak pakai pendorong, airnya sebenarnya udah bisa dipakai ya teman-teman. Tapi kalau mau lebih kuat lagi bisa pakai mesin air. Rencananya sih kita memang pakai mesin air ya, tapi tunggu selesain dulu yang belakang dapur ini, yang di luar. Ayo kita lihat. Nah, yang ini kan belum bisa kita keramiin karena tembok ini keganggu teman-teman. Jadi ini nanti akan dibongkar, ditembokin lurus sampai di sini. Jadi batas tanah kita tuh sampai sini ya, nggak sampai di sebelah got sana teman-teman. Karena memang dari developernya mau bikinin kita pagar, jadi kita harus tunggu dulu, nggak tahu ya kapan. Kemarin sih saya udah suruh kejar-kejar cepat gitu kan. Nah rencananya nanti kita akan taruh mesin air di sini, makanya ada colokan ya di sini. Tapi itu lagi karena kita belum tinggal, belum selesai semua yang di luar, takutnya nanti diambil, dicolong gitu kan. Makanya itu bagian paling belakangan. Dan rencananya kami juga akan bikin bak air yang buat air PDAM lah ya, buat di bawah tapi bikinnya di depan, bagian depan. Pastinya kita udah mikirin semua teman-teman, tapi ya karena belum dikerjakan makanya saya nggak dijelasin gitu. Itu akan dibikin untuk tampung air sewaktu kalau mati lampu. Jadi kita masih bisa gunakan air dengan lancar kayak gitu. Jadi kita memang udah mikirin semuanya. Tapi makasih untuk teman-teman yang udah kasih saran. Pokoknya yang bagus-bagus pastinya saya ambil gitu ya. Oke, ada satu lagi yang bertanya seperti ini. Devi, kenapa
untuk kacanya atau wastafelnya tidak di luar aja satu. Kenapa dua-duanya di kamar mandi? Yang sama dengan seperti yang tadi saya jelaskan, karena saya tuh suka pas masuk kamar mandi saya bisa ngaca-ngaca atau cuci-cuci tangan, cuci muka itu bisa langsung hadap ke kaca gitu teman-teman. Saya tuh suka seperti itu. Makanya di sini saya nggak kasih apa-apa atau kasih wastafel lagi, enggak ya. Karena nanti menurut aku untuk dapurnya kan bukan yang sangat luas banget. Kalau saya taruh di sini, entah taruh di sana, kayak keganggu aja tempatnya nih. Nanti misalnya kan saya mau taruh apalah di sini itu udah nggak bisa gitu, karena tempat-tempat sini tuh sangat tertentu gitu ya. Kalau udah kita taruh barang otomatis udah nggak ada tempat lagi yang bisa kita simpan yang lainnya gitu teman-teman. Makanya untuk ruangan dapur kita tidak bikin meja wastafel, jadi dua-duanya tuh di kamar mandi. Jadi biarpun siapapun yang ke kamar mandi itu bisa langsung cuci tangan ataupun mau ngaca atau mau ngapain aja lah. Pokoknya seperti itu teman-teman. Makanya itu alasan saya kenapa tidak bikin di luar, dua-duanya di dalam kayak gitu. Oke teman-teman, jadi sekarang kita lanjut pulang ke kampung. Yuk. Ini nanti kuncinya masih taruh di apa? Kantor. Singgah ke toko baju. Ini saya mau belikan koko baju. Kita lihat ada celana yang bagus juga nggak? Yuk. Hai. Ini dia, mungkin celana yang ini ya. Tadi tuh lihat yang kayak gini, tapi ini tuh yang agak kaku gitu teman-teman. Ini dia kayak karet, tapi bahannya lembut. Kalau ini bisa lah untuk ukuran koko. Itu karet ya, bisa melar. Ini sekalian lanjut cari baju. Tuh, mungkin model-model yang kayak gini. Tapi beliin satu baju satu celana aja teman-teman. Mungkin ini lebih bagus ya. Ini bahannya mayokal ya Hamdo. Bahan spandek impor. Tuh. Saya tuh tanya ada gambar lain, katanya sih nggak ada. Oh. Oke, setelah pilih-pilih, beli yang ini aja sama celana hitam yang tadi teman-teman. Oke, ini udah selesai kita beli. Jadi sekarang kita pulang ke kampung dulu teman-teman. Nanti agak sorean baru kita ke rumah Pontianak. Ini kita sudah sampai di rumah. Sampai di rumah kita langsung mau angkat bubur lagi teman-teman. Semoga banyak ikan seperti yang kemarin. Ayo. Ih, lihat. Di dalamnya banyak gelembung ikan. Sepertinya ikannya juga sangat banyak teman-teman. Wow. Ayo. Saya sudah tidak sabar. Oh, khu siapa liang, khu siapa? Tosong ah. Mana? Wow. Besar-besar teman-teman. Nah, kali ini segelombongan ikan biawan. Tuh, besar-besar ya. Tapi ada yang juga yang belum, maksudnya bukan yang besar-besar, ada juga yang besar-besar kayak gitu, campur-campur lah ya. Iya. Ada kodok juga teman-teman. Apakah teman-teman melihatnya? Tuh. Itu kodok atau kodok apa? Ini ada satu sepat besar juga dia. Edisi biawan hari ini. Dia kayak gitu. Kalau kodok ini tidak boleh dimakan. Pasang kembali. Saat-saat seperti inilah waktunya kita pasang bubuk ikan teman-teman, karena pastinya tiap hari selalu ada ikan. Tuh, ikan besar-besar biawan. Ayo kita lihat yang lainnya. Kalau yang ini kemarin dua-duanya nggak ada ikan, ada 1-2 ekor gitu. Tapi kelihatannya sih sepi juga ya penghuni di dalam. Tak ada. Sama yang kemarin. Kita lihat yang ini. Yang ini kemarin juga dapatnya banyak. Besar-besar. Tapi tidak sebanyak kemarin ya.
Ini satu segelombongan ikan sepat siam, beda dengan ikan tadi. 2 kelompok ikan. Yang berbeda. Nih, ada 1 kilo kayaknya teman-teman, bahkan lebih. Soalnya ukurannya lumayan besar-besar. Lebih ini teman-teman, 1 kilo lebih ini. Jadi ikan-ikan ini akan kita tampung di ember-ember dulu ya teman-teman, karena yang di depan itu udah lumayan banyak. Kalau terlalu banyak ikannya tuh bisa mati ya, jadi dipisah aja pakai ember-ember karena belum dipotong ataupun dibersihkan. Ikan-ikan ini jarang kita makan, paling kalau makan pun biasanya digoreng. Paling nanti buat bikin ikan fermentasi ya. Kemarin juga ada beberapa teman lain yang chat udah tanyain ikan fermentasi, jadi belum bikin teman-teman. Belum sempat dipotong atau dibersihkan ikannya. Nanti kalau udah sempat lah ya. Oke teman-teman, sekarang ini udah sore, udah pada mandi ya. Jadi nanti sampai rumah Pontianak Mama itu udah nggak mandi lagi. Jadi tidak ganti baju lagi. Dan kita bawa baju jadinya nggak banyak. Ini hanya satu-satu aja. Kalau suami dia tidak bawa. Dia pakai baju barusan, dia pakai. Jadi besok dia pakai itu lagi. Yuk namu udah popo Kak Pumpung ah. Nih Mama sama Papa lagi kupas pinang. Kungkung mau ikut bahasan sini lah temannya lah. Bosan aku di rumah. Gak punya teman dong aku. Popo sama Kungkung, Mbak. Kan temannya Kungkung sama Popo. Tapi aku gak bisa main sama Koko. Ya. Iya. Ya udah kamu sama Koko nggak usah ikut ya. Nggak bisa main sama Koko deh. Nih saking panasnya matahari tuh sampai pakai karpet kayak gini. Nih, karpet terpal ha. Jinpu. Sao là dùng jinpu à. Ini kita sudah sampai teman-teman, lihat ini sudah mau maghrib. Tadi kita jalan tuh jam 4 lewat ya, 1 jam lebih kita sampai ke rumah Pontianak. Hai. Nih, Aso sama Koko lagi masak, habis masak. Wow. Selesai masak ya. Kita datang tinggal makan. Ini yang ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ini apa ini? selamat ulang tahun, Ya, panjang thank umur, you. sukses. Semoga sukses Amin. terus ya. Amin, Sehat-sehat. Amin. Makin muncul. Sudah berapa bulan? Ini yang hamil suami Udah apa istri? hampir mau melahirkan dah. Suami hamil, istri hamil ya. Makasih ya. Sama-sama. Semoga suka. Coba dipakai dulu, boleh juga. Boleh. Nah. Boleh coba pakai tuh. Iya. Ini udah Koko cobain. Gimana kok? Pas banget ini. Tuh, mbak hen ha. Ini enggak ketat. Soalnya karet ha. Karet. Bagus banget ini. Suka mau? Mantap. Suka. Thank you ya. Iya, sama-sama. Kok gendut lagi nak muat itu? Iya, benar. Jadi teman-teman, untuk sekarang kita santai-santai dulu, sementara nunggu yang lain datang ya. Kalau Novi, dia kan akan nyusul sama adik-adik lainnya. Cuman agak malam, mereka mungkin jam 7, jam 8 baru sampai. Jadinya saya sama suami tadi jalan duluan, nggak bisa nunggu mereka lagi. Mereka bawa anak kan, bawa malam juga. Jadi untuk video hari ini cukup sampai di sini teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa kasih like, comment, dan subscribe. Bye-bye.